Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Kita akan tunggu laporan, kita akan tunggu panggilannya. Yang jelas Dokti berusaha untuk kooperatif, cuman kemarin memang panggilannya Dokti melampirkan surat untuk pengunduran pemeriksaan, tanggal pemeriksaan. Jadi bukan mangkir ya, di sini Dokti tekankan Dokti tidak mangkir, tapi Dokti sudah mengirim surat penundaan karena kan hari ini Dokti datang ke sini. Jadi Dokti menunda untuk tanggal berikutnya. Tapi yang di sini Dokti ingatkan bahwa saudara Richard, istrinya itu pun juga dipanggil ke Polda, tetapi sampai sekarang belum juga mendatangi Polda Metro. Tapi udah ada jadwal lagi nggak sih Mbak? Mungkin terkait kan sudah ada, sudah itu tanggal berapa? Itu sudah diatur sama tim lawyer. Doktif tanggalnya nggak pasti karena banyak banget juga yang harus doktif BAP ke Polda. Jadi untuk tanggal sudah diatur sama mereka. Bisa mungkin kemungkinan minggu depan mungkin atau? Mungkin bisa minggu ini, paling kayaknya kan kemungkinan minggu ini atau awal minggu depan kayaknya. Ada tanggalnya soalnya doktif nggak hafal. Gitu ya sayang ya. Mungkin kronologinya gimana sih Mbak? Kan ini kan disebut juga dugaan ITE-nya itu karena apa namanya? Salah satunya ya karena WT itu. Ya. Salah satunya itu ya, tapi kan doktif tidak pernah ya, nah yang namanya menyebutkan nama khasnya nama itu kan tidak pernah. Jadi memang, dan sekali lagi doktif beritahu ke masyarakat ya, yang doktif sampaikan itu fakta, data. Jadi kalau misalnya mereka ada yang tersinggung dengan pencemaran nama baik, itu doktif tidak bisa dikenakan pasal itu jika itu adalah suatu fakta. Misal nih ya, Doktif datang ke klinik DRL di Palembang. Pada saat itu Doktif menanyakan soal mini stem cell. Nah, mini stem cell yang mereka katakan ada stem cell dengan jumlah yang kecil. Ya, oke, itu udah kebenaran. Ada saksinya, ada chatnya, semuanya lengkap. Ya, padahal tidak ada yang namanya stem cell itu berbentuk mini. Nah, mungkin Dokter Nanang bisa menambahi seperti apa? Tadi udah dijelaskan oleh Dokter Bintang selaku pakar dari stem cell dan rekayasa jaringan bahwa memang definisi stem cell ini sering disalahgunakan dan bisa menyesatkan konsumen. Jadi tidak ada istilah mini stem cell sebenarnya. Jadi harusnya kita sebagai pelaku industri estetik atau jasa perawatan, kita harus jujur dengan apa yang dimasukkan. Bukan berarti melarang untuk stem cell, bukan melarang inovasi stem cell atau melarang atau menjatuhkan bisnis atau usaha orang lain, tapi jadilah pebisnis yang amanah, apalagi dokter. Jujur, apa yang disuntikan ya itu yang sesuai dengan apa yang dimasukkan. Jadi pada saat itu dikatakan mini stem cell itu adalah stem cell. Ya. Padahal setelah kita cecar ternyata mengakui bahwa itu bukan stem cell, tapi itu adalah sekretom. Sekretom. Ya, itu sekretom sama nggak Dok dengan mini stem cell? Dengan stem cell. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Dokter Bintang bahwa itu beda. Teman-teman di sini pengen tahu. Ya. Jadi sekretom ya sekretom. Sekretom itu adalah metabolit dari stem cell. Jadi bukan stem cell. Gitu ya. Dan itu harganya juga tidak mahal. Paling tidak kita 2,5 juta sampai 3 juta biasanya di klinik. Tapi beliau ngecas itu sekitar 15 juta dengan alasan itu adalah stem cell dalam porsi yang kecil. Ya, jadi tidak ada yang namanya pencemaran nama baik karena yang dokter sampaikan adalah fakta. Dan untuk melindungi masyarakat. Daripada masyarakat membuang 15 juta padahal itu adalah bukan stem cell. Jadi dokter harus bongkar itu ke masyarakat. Ini bukan yang namanya menghancurkan usaha orang. Ini adalah membuka. Nah, diduga seperti itu. Gitu. Jadi makanya dokter siap. Nanti penyidik yang akan melakukan, dan apalagi tadi kita sudah ada bikin kesimpulan ya, udah ada. Jadi dari PPKN nanti mungkin kita akan didampingi PPKN. Karena mereka sudah mulai menyerang baik kliniknya Dokter Nanang, baik reputasinya Doktif, pribadinya Dokter Nanang. Mereka berusaha menghancurkan dari segala sisi karena mereka mempunyai budget buzzer yang unlimited. Ya, sedangkan Doktif sama sekali kenal aja enggak. Yang paling senjatanya Doktif cuma masyarakat yang masih berpikiran secara sehat sama jurnalis. Dan Allah. Yang Allah pasti itu. Ya. Itu adalah dasar, itu adalah kekuatan Doktif, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti dibilang backingannya Doktif siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih juga buat jurnalis yang luar biasa karena jurnalis ini kan netral. Gitu. Jadi bisa berpikir secara netral. Dok, dengan sedang ramainya ini membela para konsumen ya. Terus muncul kemarin lagi heboh terkait dugaan pemerasan, itu gimana Dok menanggapinya? Kalau misalnya emang terkait, Dokter tidak akan datang di sini. Itu aja jawabannya ya. Dokter bisa hadir di sini dengan kondisi yang sangat santai seperti yang teman-teman lihat.
berarti kita serahkan semuanya ke penyidik. Tapi Ya, akan melaporkan balik seseorang yang menuding dokter melakukan itu biar jadi rahasianya Doktif ya. Jadi Doktif no comment ya. Di sini Doktif no comment aja ya. Apalagi dengan penggiringan opini yang luar biasa Iya, ya, penggiringan dengan opini. Jadi lebih baik mana-mana. Doktif no comment karena nanti dibilang oh panik kan kalian tahu kan seperti apa. Betul. Gitu. Jadi lebih baik Doktif sekarang diam, tapi Doktif nanti tiba-tiba ada gebrakan-gebrakan. Biar kebenaran baru nanti aja. yang terungkap. Seperti yang tadi Iya. Doktif lakukan, Doktif melakukan unboxing di ruang DPR. Dan kalian bisa melihat sendiri seperti apa yang sebenarnya. Itu hanya satu dan masih banyak. Jadi kelakuan owner-owner skincare tukang flexing ini sebenarnya masih banyak yang mau Doktif bongkar. Tunggu aja gitu. Oke, thank you ya. Selamat berbuka. Bye. Sama nih. Ya. Jadi gini, Doktif membeli ini kurang lebih seminggu yang lalu ya. Ternyata sudah berubah dia tipe penjualannya. Dia nggak menjual dengan box, tetapi dia menjual dengan bentuk eceran. Tetapi kita lihat ini pun sama ya. Jadi bagaimana dia bisa mengirim Doktif hanya dalam bentuk strip seperti ini. Strip seperti ini. Oke, ini sama ya tulisannya WT, oke? Jadi ini adalah isinya sama seperti isi dari ini. Sama ya, kalian bisa lihat. Sama persis ya. Ini ada di kotak, ini di sini. Berarti sama persis ya. Oke, jadi ini sama. Cuman yang ini yang ada di kotak dan dia melepaskan dari kotak. Kenapa? Karena NA-nya sudah dicabut. Jadi buat saya ini akal-akalan aja ya. Kalian sendiri berpikir, masyarakat sendiri Doktif ajak untuk berpikir. Ya, jadi ini bukan namanya menghancurkan usaha. Doktif membuka kebenaran. Makanya Doktif bilang tuntut dong Doktif, tuntut. Nggak bisa Richard. Gitu. Kenapa? Karena Doktif membuka. Gitu loh. Dan terbukti dengan dari Badan POM kan ternyata kamu mendaftarkan ke Badan POM itu tanpa stiker, guys. Jadi yang terdaftar di Badan POM itu tanpa stiker. Ya, oke. Nih Doktif buka ya. Supaya kalian lebih jelas nih. Nah. Kalian bisa lihat nih ya. Tolong Riko. Ya, kalian bisa lihat ya di sini. Jadi dia mendaftarkan ke Badan POM itu packagingnya tanpa stiker. Tetapi dijual ke masyarakat dengan penandaan stiker. Dengan hanya modal mungkin 100 perak atau 200 perak yang harganya bisa dijual 300.000 di pasaran karena ini produk yang Glubio ya. Produk Glubio isinya sama tapi dijual dengan harga 1.500.000. Produknya sama. Dan di sini sudah jelas keputusan dari Badan POM bahwa tidak pernah ada kandungan tomat putih. Apakah ini Doktif bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik? Ini adalah suatu kebenaran yang terkuak. Dan terima kasih buat Prof Taruna, buat Badan POM, apresiasi yang luar biasa. Sekarang kerja dari Prof Taruna, Badan POM, Pak Irwan, Pak Kasuri, ini sungguh luar biasa. Terima kasih. Apalagi sekarang tadi dengan keputusan yang seperti tadi akan bekerja sama dengan BPKN, insya Allah Badan POM semakin kuat. Dan mungkin ada tambahan nih anggaran, mungkin ya Doktif bilang ya karena SDM-nya itu Badan POM itu kurang banget. Jadi bukan nggak kerja. Ya di sini Doktif tekankan Badan POM itu bukannya nggak kerja guys, kerjanya pontang-panting, tapi nggak imbang sama SDM-nya, nggak imbang sama budgetnya. Gitu. Jadi mereka tuh lebih fokus ke produk ada kandungan bahan berbahayanya, kandungan obat kerasnya, masih belum ke arah overclaim. Gitu. Karena budgetnya emang kurang. Jadi mungkin dengan kejadian ini mungkin dari pihak komisi berapa ya Doktif nggak tahu lah bisa menambahkan budget. Begitupun dengan BPKN. Iya, komisi 9 ya untuk penambahan anggaran ya. Doktif nggak tahu. Gitu ya. Dokter, terkait dengan itu apakah daerah sendiri sudah dipanggil oleh PNJ? Sebentar lagi, karena pemeriksaannya akan selesai dan apalagi dari istrinya kan juga belum memenuhi panggilan, itu udah dipanggil 2 kali, jadi belum memenuhi panggilan. Jadi mungkin setelah itu karena dari pabrik sudah selesai semua insya Allah. Dari pabrik karena ada beberapa barang bukti, jadi nggak cuma satu. Ini masih ada barang buktinya lagi ya, jadi nggak cuma salmon, nggak cuma WT tomato, ada satu lagi barang bukti yang diperiksa oleh PNJ dan insya Allah buktinya sangat kuat dan tidak bisa dielakkan. Karena memang NA-nya sudah dicabut semua oleh Badan POM. Dokter, ini kan mendapat sambutan baik dari DPR, khususnya Komisi 6 tadi sempat mengatakan Doktif seorang pahlawan. Mungkin tanggap Doktif? Enggak, sebenarnya sih mungkin kalau Doktif tidak merasa sebagai seorang pahlawan, memang mungkin Doktif hanya punya nyali aja. Sebenarnya banyak masyarakat yang ingin menyuarakan ini, cuman belum berani aja. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin Doktif punya nyali doang sih sebenarnya. Kalau Doktif merasa pahlawan enggak. Doktif enggak merasa pahlawan, Doktif merasa seperti orang biasa aja, cuman berani aja ngomong membuka ini dengan segala resikonya. Dan ini adalah suatu jihad yang Doktif pilih.
jihad ya, Dok? Insya Allah jihad gitu, dengan segala resiko, dan dokter punya strategi sendiri ya, gitu. Dan strategi, jadi yang mereka bilang sekarang ini pemerasan atau apa, silahkan dibuktikan. Kalau memang tidak terbukti jangan dipaksakan ya, karena ada nih yang terkesan banget memaksakan tapi kok nggak bisa mulu gitu ya. Jadi yang jelas dokter punya bukti adanya penyuapan, itu yang sudah dokter tangkap, itu yang sebenarnya ingin dokter tangkap. Gitu. Dengan sudah terbongkarnya seperti ini, harapan dokter sudah seharusnya sih dokter pengennya mereka hadir ya. Sebenarnya mereka hadir bisa diselesaikan di sini nih sebenarnya nih, iya kan? Jadi nggak harus dengan pelabrakan ya. Seharusnya nih DPR ini seharusnya jadi ajang untuk ketemu sama dokter nih, sekaligus dokter bawa kan barangnya ini kan, dokter bawa ya. Yang menjadi masalah pelabrakan tuh sebenarnya produk ini kan? Oke, ya. Ya bener ya, masih ingat ya. Seharusnya datang dong, datang tanya gitu ya. Jadi, tapi ternyata beliau tidak datang, mungkin dengan dokter nggak tahu dengan alasan apa. Tapi yang jelas Richard tidak datang karena beralasan pergi ke luar negeri. Tapi buat dokter kalau memang ingin menyelesaikan dengan benar, meyakinkan masyarakat bahwa beliau adalah benar, harusnya kan bisa ditunda ya, gitu. Karena ini kan bukan ajang yang biasa-biasa aja, gitu. Tadi juga kan sempat disampaikan bahwa Selasogi juga tidak hadir padahal sudah diundang. Betul. Jadi memang yang diundang tuh ada beberapa. Dokter sudah tahu sebenarnya, makanya dokter bikin di konten-konten kan, datang dong diundang DPR. Gitu, dokter sudah bilang. Tapi ya kembali ke pilihan mereka. Gitu, dan terima kasih buat Komisi 6 DPR sudah ngundang dokter, teman-teman jurnalis. Semangat terus ya, selamat menjalankan ibadah puasa.